Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fisabilillah dari SIB 3A, nomor presensi 25 NIM 2241760082. Izin mempresentasikan tentang UTS PWL yang telah saya buat tentang PWL POS. Yang pertama, di sini ada landing page yang telah saya buat. Untuk landing page sendiri telah ditangani oleh landing page controller. Di sini untuk landing page controller bisa mereturn view untuk landing views di AUTH landing yang telah saya buat. Nah, untuk ini saya menggunakan tiling seperti ini untuk membuat warna seperti tadi. Lalu untuk memiliki shop agar bisa menampilkan judul toko yang saya miliki, bersama slogan, alamat, dan juga nomor telepon. Di sini juga saya menambahkan untuk pemilihan kelas login dan juga register agar bisa user memilih untuk melakukan login ataupun register. Di sini bisa dipencet dan kita akan mencoba untuk melakukan login. Ya, karena sudah login maka tidak terbaca lagi dan belum login. Di sini saya akan coba lagi. Saja. Kita login dulu. Baik, sudah ada di login pengguna. Karena belum saya logout, jadi saya akan melakukan logout seperti itu tadi. Di sini login pengguna di handle ada login break. Ini semua yang handle di situ dan URL-nya bisa melakukan login. Saya mengeset untuk passwordnya minimal 6 digit. Dia dihandle oleh AUTH controller. Untuk login dan logout dihandle oleh AUTH controller. Ini untuk pendaftarannya. Lalu ini untuk login. Di sini saya akan mencoba login menggunakan admin dengan password 123456. Oke, sudah berhasil. Lalu page akan terarahkan ke welcome karena saya sudah membuat welcome controller. Di sini saya akan menunjukkan welcome controller saya. Ini yang tertuju. Di sini ada views di welcome. Kurang lebih untuk welcome views saya seperti ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan secara terlebih dahulu untuk approach yang telah saya buat. Di awal saya akan eh, men-scan dulu controller apa saja yang saya buat agar dapat digunakan pada controller dan membaca model juga views. Yang pertama ada kategori controller, ini digunakan untuk membaca kategori barang. Selanjutnya ada level controller untuk membaca M-level user. Lalu ada user controller untuk membaca data dari user. Selanjutnya ada welcome controller agar dapat membaca data dari welcome page seperti tadi. Selanjutnya ada supplier controller agar dapat membaca data dari supplier. Selanjutnya ada stock controller dapat digunakan untuk membaca data dari stok barang. Selanjutnya ada barang controller dapat digunakan untuk membaca detail barang yang ada. Lalu ada penjualan dan penjualan detail controller masing-masing untuk membaca dari penjualan dan penjualan detail yang ada pada database. Lalu ada AUTH controller untuk membaca login dan juga logout. Landing page controller untuk membaca dari landing page. Di sini untuk rootnya landing page maka dapat di landing. Di sini saya berikan metode landing. Lalu ada isinya yaitu login, logout, dan register agar bisa melakukan ketiga aktivitas tersebut. Selanjutnya ada
Di sini dari beberapa menu pada tampilan web saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu memiliki kontrolnya masing-masing dan rata-rata isinya hampir sama. Jadi saya akan hanya mendeskripsikannya satu kali. Ya, ini saya berikan contoh pada user controller. Yang pertama ada index, yaitu untuk menampilkan halaman awal user yang nantinya akan berhubungan dengan show dan store Ajax. Untuk selanjutnya ada list yang akan memberikan tabel berupa tabel untuk menunjukkan data yang ada pada page tersebut. Untuk create sendiri berfungsi untuk menambah data yang ada pada page tersebut. Untuk page Ajax ini berfungsi untuk melakukan create agar melakukan create itu tanpa adanya reload data ketika sudah disimpan, jadi auto reload. Untuk store Ajax itu untuk menampilkan data user baru yang telah ada. Untuk store Ajax hampir sama dengan create Ajax itu untuk menampilkan data tanpa reload. Selanjutnya ada show untuk menampilkan detail user. Jadi nanti ada button detail. Nah, di sini saya contohkan dengan level user. Nah, nanti masing-masing akan memiliki button detail seperti detail dan juga hapus. Di sini show Ajax ini berfungsi untuk melakukan fungsi detail itu sendiri. Lalu selanjutnya ada show Ajax agar ketika memencet detail tidak melakukan reload pada halaman tersebut. Selanjutnya ada edit, berfungsi untuk mengedit data yang sudah ada dan dia dibarengi dengan edit Ajax. Edit Ajax sama seperti Ajax yang lain, berfungsi agar tidak melakukan reload ketika data baru telah muncul. Untuk update itu untuk menyimpan perubahan data user pada tabel database. Lalu ada update Ajax agar data tersimpan tanpa melakukan reload web tersebut. Selanjutnya ada confirm Ajax itu untuk melakukan delete dan juga tombol simpan. Belikan Ajax agar dia tidak melakukan reload. Selanjutnya ada delete Ajax agar dia tidak melakukan reload ketika ada data yang terhapus. Lalu destroy untuk menghapus data user pada database. Lalu ada import untuk melakukan import data yang sudah ada pada database menjadi Excel ataupun PDF. Lalu di sini ada import Ajax agar melakukan import itu tidak memerlukan reload terlebih dahulu. Lalu ada export Excel untuk melakukan export agar menjadi Excel, untuk ekspor PDF untuk menjadi PDF. Kurang lebih sama di sini ada dari mLevel user, ada index, ada list, create, store, create Ajax, store, show Ajax, show, edit, edit Ajax, update, update Ajax, delete, lalu ada destroy, import, import Ajax, export Excel, export PDF. Bawahnya juga ada kategori dengan index, list, create, store, create Ajax, store Ajax, show, edit, edit Ajax, update, update Ajax, confirm, delete Ajax, dan juga destroy. Di bawahnya masih ada import, import Ajax, export Excel, dan export PDF. Untuk fungsinya masih sama. Selanjutnya masih ada dari barang, ada index, list, create, store, create Ajax, store Ajax, show Ajax, edit Ajax, edit, update, update Ajax, confirm, Ajax, delete Ajax, destroy, import, import Ajax, export Excel, export PDF. Di bawahnya lalu ada untuk supplier, yaitu index, list, create, store, create Ajax, store Ajax, show Ajax, edit Ajax, update Ajax, confirm Ajax, delete Ajax, destroy, import, import Ajax, export Excel, dan juga export PDF. Di bawahnya juga masih ada stock controller untuk mengatur dari stok tadi. Ada index, list, create Ajax, store Ajax, show, edit Ajax, update Ajax, confirm Ajax, delete Ajax, destroy Ajax, import, import Ajax, export Excel, export PDF. Lalu selanjutnya ada dari penjualan, ada index, list, create, create Ajax, store, import, import Ajax, export Excel, export PDF, show Ajax, edit, update, edit Ajax, update Ajax, confirm Ajax, dan delete Ajax, dan juga destroy. Lalu selanjutnya yang terakhir mungkin ada penjualan detail, berisi dari index, list, create, create Ajax, store, import, import Ajax, export Excel, export PDF, show Ajax, edit, update, edit Ajax, update Ajax, confirm Ajax, delete Ajax, dan juga destroy. Kembali ke tampilan, di sini saya akan membahas dari level user terlebih dahulu.
yang di sini dihandle oleh level user, level controller, maaf maksud saya. Tapi di sini eh, dari masing-masing menu tadi saya sudah membuat model sendiri untuk memasukkan inputan data dan database yang sesuai, juga ada editan untuk tampilannya. Di sini ada config Ajax split PHP. Bukan di sini, mohon maaf, di model ada untuk barang model. Di sini menunjukkan dari kategori ID, barang kode, barang nama, harga beli, harga jual, dan di sini untuk kategori ID saya panggil dua kali untuk di menu lainnya. Untuk kategori mode di sini ada kategori kode dan kategori nama. Untuk kategori ID biar dipanggil dua kali untuk menu lainnya. Nah, ini untuk level model yang tadi di menu. Di sini level ID dipanggil dua kali dengan kolom level kode dan level nama yang bisa diisi. Di sini ada penjualan detail untuk memanggil penjualan ID dari kolom lain dan juga barang ID dari kolom lain. Di sini ada harga dan jumlah dari kolom itu sendiri. Lalu penjualan model, pembeli penjualan kode dan penjualan tanggal mengambil dari database itu sendiri, sedangkan user ID dan barang ID mengambil dari tabel lain, juga dengan penjualan ID dipanggil dari database lain. Selanjutnya ada stok. Untuk stok sendiri yang bisa diambil dari sendiri yaitu barang ID, stok tanggal, dan stok jumlah. Mohon maaf, hanya stok tanggal dan stok jumlah karena supplier ID, barang ID, dan user ID diambil dari supplier, barang ID diambil dari barang, user diambil dari user. Untuk supplier controller yang bisa diisi ada empat ini: supplier kode, supplier nama, supplier alamat, dan juga supplier nomor telepon. Untuk primary-nya di supplier ID yang tidak perlu diisi karena sudah auto. Lalu untuk user, di sini ada nama, email, password, dan juga bisa mengisi avatar. Lalu di sini untuk password tidak ditampilkan dan juga remote token. Lalu juga ada email berupa verify berupa datem dan juga password berupa hash. Di sini juga dipanggil dua kali usernya. Oke, lalu kita ke level controller. Di sini yang pertama ada tombol hapus. Itu seperti yang tadi saya bilang, dia di destroy dan juga confirm. Nah, di sini untuk menghapusnya juga ada delete Ajax. Selanjutnya ada pilihan untuk edit. Di sini bisa melakukan edit data level. Mungkin ini saya coba ganti nama. Data berhasil diupdate dan akan menjadi admin. Nampaknya di sini masih ada sedikit error karena masih membutuhkan reload. Nanti saya akan perbaiki lagi. Untuk proses tadi itu ada di fungsi controller dari edit. Di sini ada ternyata di update untuk mengubah level kode dan level nama. Selanjutnya untuk detail sendiri bisa menampilkan detail. Untuk detailnya nampaknya sudah terbaca Ajax-nya. Di sini melakukan public function show dan juga public function show Ajax. Terus selanjutnya saya akan coba untuk melakukan ekspor. Nah, di sini sudah bisa melakukan ekspor dalam bentuk Excel dan juga PDF. Nantinya akan muncul data yang ada pada dokumen Excel atau XLSX. Nah, ini data yang tadi kita edit sudah terbaca. Lalu kita untuk impor saya juga sudah menyelesaikannya dengan mendownload template yang ada. Nanti bisa ditaruh di sini dan akan terbaca otomatis. Selanjutnya untuk data user.
hampir sama, memiliki tiga fitur untuk create, ekspor, dan impor itu sudah bisa. Di sini akan coba saya hapus, akan muncul seperti ini, dan data berhasil dihapus. Nah, untuk user nampaknya Ajaxnya sudah bisa otomatis, lalu ada detail. Nah, di sini bisa mengganti profil. Saya akan contohkan untuk mengganti profil dari admin atau user yang saya gunakan saat ini. Ini saya akan menggunakan foto DLMS saya. Ini saya akan melakukan simpan, data pada diupdate. Nah, nanti akan muncul wajah seperti ini, juga di pojok seperti ini. Ini juga menunjukkan bahwa detail sudah tidak memerlukan reload. Untuk controllernya, di sini saya menggunakan user controller. Ini untuk membaca semua yang saya perlukan. Lalu untuk indeks untuk menampilkan apa yang di awal tadi. Lalu untuk list, untuk tabel yang ada di sini, saya menggunakan tiga ini untuk menggunakan button itu tadi. Ini semuanya saya aplikasikan ke menu lainnya juga. Di sini klik untuk melakukan tambah. Lalu ada store untuk menampilkan data yang ada. Di sini ada ke user karena ini dari user. Untuk show dan show Ajax untuk detail tadi. Lalu edit Ajax dan edit Ajax untuk melakukan edit. Find di sini untuk melakukan, bukan untuk mendefinisikan user model, mohon maaf. Di sini ada create Ajax untuk membuat yang baru, dan store Ajax untuk menyimpan hal tersebut. Di sini juga ada create. Direct langsung kembali ke tampilan awal di indeksnya. Untuk confirm Ajax digunakan untuk berhasil menghapus atau juga memencet tombol lainnya seperti simpan. Sini untuk melakukan export Excel seperti ini. Ini sudah saya setting sesuai dengan database yang ada. Ini sesuai database yang ada. Ini sesuai dengan Excel-nya. Sini untuk export PDF. Lanjut ke menu selanjutnya yaitu data supplier. Di sini untuk empat di atas ini tidak saya bahas karena sama saja. Untuk hapus di sini sudah bisa melakukan hapus dan sudah otomatis reload. Untuk edit kita akan coba edit supplier ini jadi supplier ini juga sudah bisa melakukan edit dan otomatis update menggunakan Ajax. Lalu untuk cek detail juga sudah bisa, akan menampilkan nomor telepon yang sebelumnya tidak ada pada laman sebelumnya. Untuk codingannya saya di sini menggunakan ini untuk supplier ya. Ya, untuk data supplier di sini menggunakan supplier kontrol PHP. Ini untuk baca semua yang saya butuhkan. Lalu di sini ada indeks untuk menampilkan tampilan awal. Di sini button 3 seperti awal tadi. Lalu ada function create itu untuk membuat awal, nanti ada create Ajax juga. Store juga untuk membaca. Di sini ada create Ajax untuk melakukan create tanpa melakukan reload. Show dan show Ajax agar bisa melakukan apa, melihat detail tanpa melakukan reload. Lalu ada edit dan edit Ajax untuk melakukan edit seperti yang saya gunakan tadi untuk mengganti menjadi supplier ini. Update Ajax untuk membaca data baru tanpa melakukan reload. Lalu destroy untuk menghapus. Confirm untuk tombol simpan dan juga hapus. Lalu ada import ini untuk melakukan import ke Excel dan juga melakukan import dari Excel, menurut saya. Lalu ada export Excel dan juga export PDF untuk melakukan export ke PDF ataupun Excel. Selanjutnya di menu kategori barang, hampir sama juga. Di sini menampilkan kode kategori, nama kategori, dan juga aksi. Di sini untuk melakukan hapus, sudah bisa tanpa adanya reload. Lalu untuk edit, saya akan mengganti menjadi ini. Sudah bisa juga langsung terganti ke Mi. Lalu untuk detail, di sini juga sudah bisa menampilkan detail. Untuk controllernya di sini saya menggunakan kategori controller. Di sini juga hampir sama. Ada indeks. Di atasnya terlebih dahulu ada
pembacaan untuk hal-hal yang saya perlukan, lalu ada list untuk menampilkan hal-hal yang ada dan button di sini agar bisa terpencet dan ada menu untuk memencetnya, untuk memencet show, edit, dan juga delete. Lalu di sini ada grid untuk menambah data, store juga untuk melakukan penyimpanan, lalu ada show dan show ajax untuk detail dan agar detailnya juga melakukannya tanpa reload seperti yang saya lakukan tadi. Lalu ada edit dan juga date untuk melakukan edit terhadap data. Di sini ada destroy untuk menghapus. Untuk create ajax sendiri agar bisa melakukan penambahan data tanpa melakukan reload. Lalu edit ajax tambahan dari edit tadi. Di sini agar edit ajax biar ketika melakukan edit tidak perlu melakukan reload pada landing page untuk menampilkan hasil dari edit atau update. Untuk confirm agar tombol dari dihapus dan juga simpan bisa dibaca. Lalu ada import untuk memasukkan Excel, ada export Excel dan juga ekspor PDF untuk melakukan ekspor ke pilihan dua itu tadi. Lanjut ke data barang di sini untuk empat ini tadi tidak akan saya jelaskan karena hampir sama. Di sini saya akan coba menghapus, berhasil dan sudah otomatis terhapus. Untuk edit kita akan coba mengedit air mineral, harga jualnya menjadi 6.000. Di sini sudah berhasil dan otomatis update dan kita bisa melihat detail. Nah, untuk itu sendiri di sini saya menggunakan barang controller. Isinya juga hampir sama seperti tadi. Yang pertama untuk membaca dari semua yang saya perlukan. Lalu ada indeks untuk menampilkan tampilan awal. List untuk menampilkan tabel yang ada disertai dengan buttonnya. Lalu ada grid dan juga nanti akan ada grid Ajax disertai dengan store agar bisa membuat dan menyimpan data user baru. Data user maksud saya usernya itu barang. Lalu ada show dan juga show Ajax untuk melakukan melihat detail tanpa melakukan reload. Lalu ada edit dan juga update, nanti ada edit Ajax juga untuk melakukan perubahan informasi barang dan juga melakukan penyimpanan pada database. Untuk edit Ajax nanti akan melakukan edit tanpa reload halaman tersebut. Untuk destroy untuk menghapus data barang yang akan dihapus. Untuk create bisa menggunakan membuat data barang baru. Lalu ada edit Ajax yang nantinya berguna untuk mengedit seperti tadi ini berupa Ajaxnya akan ditambahkan reload. Update Ajax itu biar menampilkan data tanpa melakukan reload. Lalu confirm Ajax untuk tombol hapus dan juga simpan agar tidak melakukan reload. Lalu ada import agar bisa menjadi Excel menjadi data biar otomatis tidak perlu menambahkan satu-satu. Lalu yang terakhir ada export ke Excel dan juga PDF agar bisa diekspor ke Excel dan juga PDF. Di sini saya akan coba ekspor. Hmm, eh, kan saya coba PDF-nya saja. Tadi sudah karena sudah saya coba Excel-nya, ini saya coba PDF-nya. Kalau PDF memang agak lama, teman data barang karena banyak kita coba di kita masih ngeload. Kita coba refresh. Baik, ternyata tidak bisa karena terlalu banyak. Kita coba di level user.
banyak dari PHP artisan serve-nya sudah agak capek, jadi saya akan coba buka di pabrik saja. Mohon maaf karena masih terdapat banyak error yang ada. Saya akan coba kembali untuk melakukan. Nah, bisa. Nampaknya tadi yang sedikit bermasalah pada PHP artisannya, karena di sini saya coba di publik itu bisa. Kita lanjut ke stok barang. Di sini menampilkan nama staff yang menjaga, nama supplier, nama barang, stok tanggal, dan juga stok jumlah. Di sini tidak akan saya coba hapus karena hanya ada satu data. Edit, kita akan coba memperbarui stok di sini, yaitu 99. Dan ya, berhasil diupdate dan masih menunggu reload, ternyata aksesnya masih belum terlalu berfungsi. Untuk detail sudah bisa. Untuk stok barang di sini dihandle oleh stok controller. Isinya juga hampir sama. Store, create, create Ajax, show Ajax, index, list, export, import, PDF, seperti itu. Dengan fungsi yang cukup sama. Di sini cukup sulit karena dia harus merujuk ke database yang lain. Nantinya di yang susah itu di stok modelnya di sini. Saya harus menampilkan seperti ini. Selanjutnya, yang terakhir untuk transaksi penjualan dan juga detail. Di sini untuk penjualan dan detail itu modelnya juga cukup sulit. Di sini saya menggunakan dua model dan juga dua controller. Di sini harus mengambil relasi ke database lain, sama juga di sini untuk controllernya isinya hampir sama, namun hanya menambahkan relasi ke database lain saja. Yang terakhir mungkin saya akan menunjukkan dari masing-masing views, namun di sini dari views detail, kategori, lalu level, stok, dan juga supplier memiliki hampir sama karena dalam subsidi juga diajarkan metode yang bersama. Ada isinya config, create, create Ajax, edit Ajax, edit, export, import, index, show, dan show Ajax. Di sini nantinya sudah yang saya jelaskan tadi, namun berisi perinciannya saja dan juga bagaimana kita mendesain style tampilannya. Nantinya itu semua semua views akan dipanggil pada controller. Terakhir, saya akan melakukan logout dan bisa berhasil. Mungkin itu saja yang saya presentasikan. Saya mohon maaf sekali jika masih banyak error ataupun kekurangan dari web yang telah saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.